Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Pada video kali ini, aku akan sharing tentang pengalaman pribadi aku selama hamil. Kalau teman-teman yang nonton video ini ada yang lagi hamil dan mengalami mual muntah parah atau biasa disebut dengan hyperemesis gravidarum, tenang aja bunda nggak sendiri kok. Banyak di luar sana ibu-ibu hamil yang mengalami hal yang sama. Termasuk aku pribadi, aku juga mengalami hyperemesis gravidarum itu bahkan dari kehamilan anak pertama sampai kehamilan anak ketiga. Biasanya nih, pertanyaan yang sering muncul pada ibu hamil yang mengalami mual muntah parah. Yang pertama, bisa nggak sih aku melewati fase ini? Jawabannya adalah bisa, insya Allah pasti bisa. Pertanyaan kedua, sampai kapan sih fase ini akan berakhir? Jawabannya adalah sampai trimester kedua atau ketiga. Pertanyaan ketiga, apa obat atau bagaimana tips mengatasi hyperemesis gravidarum? Nah, sebelum aku berbagi tips tentang bagaimana mengatasi hyperemesis gravidarum ini, terlebih dahulu aku akan menceritakan tentang pengalaman aku selama hamil, mulai dari kehamilan pertama sampai ketiga. Aku hamil anak pertama itu ketika aku masih kuliah. Waktu itu aku kuliah di FKIP. Aku lagi PPL di salah satu sekolah. PPL ini praktek mengajar ya, di salah satu sekolah yang jauh dari kampus, jauh dari keluarga, LDRan dengan suami. Singkat cerita nih, ketika aku tahu aku hamil pada bulan pertama itu aku masih baik-baik aja. Masuk bulan kedua, aku udah mulai ngerasa mual-mual, dan gak lama kemudian aku mulai muntah-muntah. Dan muntah-muntahnya itu parah. Dalam sehari itu bisa lebih dari 20 kali aku muntah. Jadi kemana-mana aku tuh bawa kresek. Tas yang aku bawa itu isinya penuh dengan kresek. Banyak kreseknya begitu. Karena memang hampir dalam setiap 5 menit, 10 menit gitu aku mesti muntah. Mencium aroma, terutama aroma masakan ya, itu gak kuat. Aroma kayak asap atau asap macam-macam lah, itu muntah. Terus ngajar, enak-enak ngajar, itu muntah. Jadi sembunyi-sembunyi aku bawa kresek. Seharusnya nih dengan kondisi seperti itu ya, pasti teler kan, secara akal harusnya aku istirahat total. Namun keadaan memaksa aku untuk tetap beraktivitas, karena memang waktu itu kan PPL, jadi harus menyiapin RPT, harus mengajar, harus membuat soal, mengoreksi jawaban dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PPL. Nah, hyperemesis gravidarum yang aku alami selama kehamilan anak pertama ini kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Selama 8 bulan ini aku gak bisa makan, gak bisa minum. Tapi aku terus mencoba berbagai macam makanan dan minuman yang masih bisa masuk ke dalam tubuh aku. Walaupun hanya sebentar. Terus aku coba sampai aku menemukan, aku masih ingat waktu itu aku bisa makan buah apel dan telur puyuh. Minumnya minum air es. Kalau nggak air es nggak bisa. Buah apel, telur puyuh, dan air es itu bisa masuk, bisa bertahan sekitar 5-10 menit, namun akhirnya masih dikeluarkan juga. Tapi masih lumayan lah daripada makanan yang lain. Terus kehamilan yang kedua, aku pikir akan baik-baik aja, maksudnya akan lebih baik dari kehamilan pertama lah ya. Tapi ternyata enggak, sama aja, bahkan lebih parah. Waktu itu hamilan anak kedua itu aku malah tambah gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak bisa makan, gak bisa minum, bahkan buah apel, telur puyuh, air es, es krim, gak ada yang bisa masuk.
hanya sebentar ya, masuk sebentar, sekitar nggak nyampe 1 menit langsung keluar. Begitu masuk langsung keluar. Waktu hamil anak kedua ini aku nggak kuliah ya, udah selesai kuliahnya, dan aku ibu rumah tangga murni, nggak kerja. Jadi waktu hamil anak kedua ini aku seakan menikmati kelemahan aku. Jadi semakin hari semakin lemah, semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Hyperemesis yang aku alami semakin lama semakin parah begitu. Sekitar kurang lebih 7 bulan. Waktu itu hamil anak kedua ini saking parahnya, saking nggak ada masukan makanan, nggak ada asupan apapun, aku sampai diinfus. Sekitar 7 bulan ya, aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi terus aku coba sih, nggak menyerah meskipun tetap keluar begitu. Nah, lanjut ke hamil anak ketiga, sama aja. Sama, aku juga mengalami hyperemesis gravidarum juga. Parah juga, karena memang nggak beraktivitas apa-apa ya. Jadi semakin menikmati kelemahan begitu. Tapi kehamilan anak ketiga ini aku mengalami hyperemesis gravidarum itu hanya sekitar 4 bulan, karena memang saat itu keadaan juga memaksa aku untuk kuat, karena memang waktu hamil anak ketiga ini aku ditinggal oleh bapakku. Jadi aku harus kuat memandikan jenazah bapak aku, terus aku harus kuat mendampingi ibuku, harus kuat menerima tamu yang berdatangan takziah ke rumah begitu ya. Jadi karena keadaan yang seperti itu, aku wallahu alam aku bisa kuat. Hanya 4 bulan aku mengalami hyperemesis gravidarum ini. Usia kehamilan 4 bulan itu aku udah bisa makan dan minum, walaupun hanya sedikit, walaupun keluar juga, dimuntahkan juga, tapi masih bertahan lama lah, berjam-jam, nggak seperti kehamilan yang kedua. Dari sini aku bisa menyimpulkan atau berbagi tips pada teman-teman semua yang lagi mengalami mual muntah yang parah ini, bahwa tips untuk mengatasi hyperemesis gravidarum ini, yang pertama adalah paksa diri untuk beraktivitas. Selemah apapun kita, paksa untuk beraktivitas, karena memang kalau nggak beraktivitas, kita semakin menikmati kelemahan kita. Seperti kehamilan aku yang pertama, aku lagi PPL, jadi mau nggak mau aku harus kuat. Kehamilan yang ketiga, aku ditinggal oleh bapakku, jadi mau nggak mau aku harus kuat. Sedang kehamilan yang kedua, aku nggak ngapa-ngapain, aku di rumah aja, jadi semakin lemah sampai lama begitu. Jadi kalau melihat pengalaman kehamilan aku, jadi semakin kita beraktivitas, semakin kita memaksa diri kita untuk beraktivitas, kita akan kuat dan kita akan perlahan bisa beradaptasi dengan hyperemesis gravidarum itu, bersahabat lah istilahnya dengan hyperemesis itu ya. Terus tips yang kedua, jangan pernah menyerah untuk mencoba makan dan minum apapun yang masih bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau makanan ini nggak bisa masuk, coba makanan yang lain. Kalau minuman ini nggak bisa masuk, coba yang lain. Jangan pernah menyerah. Memang susah sih ya, mencium aromanya aja udah nggak kuat. Tapi mau nggak mau kita harus paksa. Lama-lama juga akan bersahabat. Terus tips yang ketiga,
ajak suami kita untuk refreshing ya, bawa kita untuk refreshing, ajak suami kita untuk membawa kita untuk refreshing ke tempat yang sejuk, yang jauh dari aroma yang membuat kita trauma, karena dengan begitu kita akan lebih rileks begitu. Tips yang keempat, kalau kita memang membutuhkan pertolongan medis, segera bawa ke rumah sakit, karena memang kalau udah nggak ada asupan apa-apa, kita mau nggak mau harus diinfus ya bunda, karena kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit, kasihan juga babynya, dan kitanya juga semakin lama semakin lemah. Jadi harus diinfus. Waktu itu yang kehamilan anak kedua dan ketiga aku diinfus, yang ketiga itu aku dibawa ke rumah sakit sampai ya diinfus di rumah sakit dan diberi obat ondansetron. Lumayan lah bisa bisa mengurangi mual muntah. Biasanya dalam sehari lebih dari 20 kali, lebih dari 25 kali muntah. Kalau diberi obat ondansetron itu dalam sehari bisa hanya sekitar 3-5 kali lah muntahnya. Terus yang terakhir nih, tips yang terakhir, ini bagi bapak-bapak yang lagi nonton video ini penting banget ya untuk istri tercinta. Dukungan dari suami itu sangat penting, karena kalau kitanya udah lemah, nggak ada dukungan dari suami, dari keluarga, maka kita semakin hari semakin lemah, psikis kita, psikologi kita juga semakin buruk ya, dan itu akan berpengaruh pada janin kita. Seperti itu. Nah, bunda-bunda yang lagi mengalami hyperemesis gravidarum ini, jangan bersedih ya bun, ada kabar baik untuk bunda, karena memang meskipun kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, muntah-muntah parah dalam setiap harinya, tapi insya Allah janin yang kita kandung itu aman. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah mengamankan atau melindungi bayi yang ada dalam kandungan kita, meskipun kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi bayinya aman, terlindungi. Seperti aku 3 kali hamil selalu mengalami mual muntah yang parah. Itu bayinya alhamdulillah anak-anakku itu lahir dengan selamat, lahir dengan normal, fisik yang normal, lahirannya juga normal, beratnya juga normal, nggak kecil-kecil amat, nggak gede sih memang, karena memang nggak bisa makan, nggak bisa minum ya bundanya. Jadi bayinya lahir sekitar beratnya itu 24-25 begitu. Nah, kabar baiknya lagi nih bunda, kalau kita hamilnya parah atau rewel, biasanya nih lahirannya diberikan kemudahan oleh Allah. Wallahu a'lam. Tapi rata-rata seperti itu sih, kalau hamilnya rewel atau nggak bisa makan, nggak bisa minum, lemah begitu, insya Allah lahirannya mudah. Nah, bunda-bunda yang lagi mengalami mual muntah yang parah, tetap semangat ya bun. Aku doakan semoga bunda bisa kuat, sehat sampai lahiran nanti, dan lahirannya dimudahkan oleh Allah, diberikan keselamatan untuk bunda dan bayinya nanti ya. Demikian tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.